Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan topik bisnis life skill mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Nurdiana yang beranggotakan saya sendiri Dia Kurnela dengan NIM 520020404023. Saya Hidayatul Aisyah Nur Rahman dengan NIM 520020400009. Saya Sherly Amalia Rahmah dengan NIM 520020404033. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang selanjutnya itu pembacaan materi oleh rekan saya bernama Hidayatul Aisyah Nur Rahman. Untuk itu dipersilahkan. Pengertian menurut WHO, World Health Organization, life skill diartikan berupa berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang untuk mampu menghadapi tuntutan atau tantangan dalam kehidupannya sehari-hari secara efektif. Jadi, arti dari business life skill secara umum adalah sebuah kemampuan, kesungguhan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang wirausaha untuk menjalankan bisnisnya dengan nikmat dan bahagia, sehingga mampu menghadapi tuntutan usaha. 6 life skill yang diidentifikasi oleh World Health Organization atau WHO adalah 1. Communication and interpersonal skill, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk bergaul dan bekerja dengan orang lain. 2. Decision making and problem solving. Decision making adalah pengambilan keputusan dan problem solving adalah pemecahan masalah. Keterampilan untuk mengatasi masalah, mencari solusi dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. 3 adalah creative thinking and critical thinking. Kemampuan untuk berpikir dengan cara yang berbeda ditambah dengan kemampuan untuk menilai informasi dengan cermat dan memahami relevansinya. 4. Awareness and empathy. Awareness and empathy adalah memahami diri sendiri dan mampu merasakan orang lain. Nomor 5 adalah assertiveness and equanimity or self-control, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk membela diri sendiri dan orang lain. 6 adalah resilience and agility, kemampuan untuk pulih dari kemunduran dan memperlakukannya sebagai peluang untuk belajar atau sekedar pengalaman. Skill yang harus dimiliki pengusaha. Yang pertama adalah selling skills atau kemampuan dalam penjualan produk. Selling skills adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk baik jasa maupun barang. Selling skills sangat menentukan apa yang akan diraih ke depannya. Sukses atau tidaknya dalam berbisnis secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh bagaimana kemampuannya dalam menjual produk yang dimiliki. Komponen sukses penjualan untuk pada tingkatan pertama yaitu ada di kemampuan komunikasi. Apa itu kemampuan komunikasi? Yaitu pendekatan meyakinkan, kebiasaan bicara baik dan jelas. Produk knowledge menguasai selling point, sell talk, dan produk competition. Sikap positif, semangat dan percaya diri. Untuk pada tingkatan yang kedua yaitu ada di penguasaan materi. Apa itu penguasaan materi? Pengetahuan di perusahaan, pengetahuan pasar, pengetahuan produk, dan pengetahuan diri. Untuk yang terakhir yaitu ada di penampilan. Penampilan yang meyakinkan, pakaian bersih, kesehatan terjaga, ramah, sopan, dan menghargai orang lain. Yang kedua adalah customer service. Seorang customer service memiliki peran yang sangat penting di perusahaan. Karena apa? Karena mereka menjadi orang yang pertama yang akan berhadapan dengan pelanggan yang memiliki keluhan atau pertanyaan dan masalah yang beragam. Maka ada beberapa skill yang wajib dan harus dikuasai oleh seorang customer service. Yang pertama ada komunikasi.
Kemampuan komunikasi bukan hanya soal cara bicara yang sopan dan mudah dimengerti. Seorang customer service juga harus paham soal active listening, karena sudah tugas customer service mendengarkan segala keluh kesah ataupun pertanyaan dari pelanggan. Yang kedua ada empati. Skill empati yang bisa membantu seorang customer service mengetahui apa yang dirasakan oleh seorang pelanggan. Saat customer service bisa merasakan kesulitan yang dialami pelanggan, tentu akan lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya dan memberikan layanan yang terbaik. 4. Ada adaptasi. Saat bekerja, umumnya seorang customer service mengandalkan skrip dalam memberikan jawaban untuk segala pertanyaan dan keluhan. Hal itu bertujuan agar tanggapan yang diberikan tetap konsisten kepada setiap pelanggannya. Namun, sering juga customer service harus dihadapkan dengan segala permasalahan yang baru yang dimiliki oleh pelanggannya. Seorang customer service harus bisa beradaptasi dengan segala keadaan tersebut dan tidak boleh hanya bergantung pada skrip yang ada. Yang kelima adalah pembawaan yang selalu positif. Seorang customer service harus berusaha sebaik mungkin untuk bersikap positif agar pelanggan bisa nyaman. Mereka harus bisa menyamankan diri terhadap pelanggan agar pelanggan bisa bercerita soal masalahnya. Seorang customer service harus bisa mulai menerapkannya dari hal yang paling mudah. Contohnya seperti memasang wajah yang ramah, murah senyum, berkata yang sopan, lemah lembut, dan juga proaktif dalam menawarkan bantuannya. Selanjutnya, skill yang harus dimiliki oleh pengusaha adalah service excellence atau pelayanan prima. Pelayanan prima yang harus dilakukan oleh setiap customer service. Pelayanan prima yang diberikan dapat menumbuhkan kepercayaan sekaligus mempertahankan loyalitas pelanggan agar tetap berlangganan. Pelayanan prima harus dilakukan dengan mengamankan masa depan perusahaan. Contoh dari service excellence itu sendiri adalah karyawan membuka pintu untuk pelanggan yang masuk toko, kasir yang ramah dan senyum saat menerima pembayaran pelanggan dan diakhiri ucapan terima kasih. Itu termasuk contoh dari service excellence. Untuk yang keempat yaitu making money without money. Apa itu? Modal minim untuk meraih keuntungan besar. Realisasi making money without money yaitu di distributor. Salah satu bidang yang paling mungkin menggunakan modal minim karena hanya perlu public relation. Contohnya, usaha yang paling mudah jadi distributor adalah distributor makanan. Yang kelima ada team building. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang mana kita diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lain dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Di dalam suatu organisasi diperlukan sekali adanya kerja sama tim atau yang disebut dengan team building, yakni proses yang perlu dilakukan oleh anggota tim untuk saling membantu agar tujuan dari adanya sebuah organisasi itu dapat terwujud. Hal paling penting dalam team building adalah harus terbentuknya interaksi dan komunikasi antar anggota tim agar tidak terdapat miscommunication yang dapat menghambat terwujudnya tujuan tim tersebut. Selanjutnya adalah networking skill atau jaringan bisnis. Networking skill adalah perusahaan yang memiliki banyak jaringan akan mampu meningkatkan penjualan, menambah koneksi dan relasi, menjadi solusi bagi persoalan bisnis, dan menambah wawasan atau memperluas pengetahuan bisnis. Apa sih yang harus dilakukan untuk mendapat koneksi? Untuk yang pertama, perbanyak kenalan. Untuk yang kedua, melakukan duplikasi. Dan yang terakhir adalah gunakan sosmed. Kesimpulannya adalah business life skill sangat diperlukan untuk semua pengusaha. Banyak pengusaha yang mampu mendirikan usaha, namun tak sedikit pula yang belum mengerti tentang skill-skill dalam bisnis, seperti selling skill, yaitu pemahaman tentang bagaimana cara dan etika saat melakukan penjualan. Service excellence
upaya yang terbaik dan sempurna untuk melayani pelanggan demi keberlangsungan usaha. Customer service untuk memberikan pelayanan, informasi, dan sebagai perantara perusahaan dalam pelanggan. Sebisa mungkin mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi oleh pelanggannya.